Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Hari ini kita merayakan Hari Santa yang namanya Santa Macrina. Saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana cerita singkat perjalanan hidup Santa Macrina ini. Yuk simak ya. Pada tanggal 2 Januari kita merayakan pesta cucu dari Santa yang pestanya kita rayakan pada hari ini. Santo Basilius Agung yang dilahirkan sekitar tahun 329, berasal dari keluarga para kudus. Macrina biasa disebut Santa Macrina tua untuk membedakannya dari Santa Macrina muda, saudari Santo Basilius. Ibunda dari ayahnya adalah salah seorang yang sangat dikasihinya. Tampaknya Santa Macrina yang membesarkan Santo Basilius. Ketika dewasa, Santo Basilius memuji neneknya atas segala hal baik yang telah dilakukan untuknya. Dari istimewa, Santo Basilius berterima kasih secara terbuka kepadanya oleh karena neneknya itu telah mengajarinya cinta akan iman Kristiani semenjak ia masih sangat kecil. Macrina dan suaminya harus membayar mahal kesetiaan mereka pada iman Kristiani mereka. Dalam salah satu pada masa penganiayaan oleh penguasa Romawi, yaitu Galerius dan Maximinus, kakek nenek Basilius terpaksa harus bersembunyi. Mereka menemukan tempat persembunyian di sebuah hutan dekat rumah mereka. Mereka berhasil lolos dari tangan para penganiaya. Mereka senantiasa diliputi rasa takut dan juga lapar. Namun demikian, mereka tetap tidak mau mengingkari iman mereka. Sebaliknya, dengan sabar mereka berharap dan berdoa agar penganiayaan ini segera berakhir. Di hutan, mereka mencari apa yang mereka dapat makan dan makan tumbuh-tumbuhan liar hingga berhasil selamat. Masa penganiayaan ini berjalan hingga 7 tahun lamanya. Santa Grogius dan Nazianze yang pestanya dirayakan bersama-sama dengan Santo Basilius pada tanggal 2 Januari mencatat mengenai peristiwa tersebut. Dalam masa penganiayaan yang lain, segala kekayaan dan harta milik Santa Macrina dan suaminya disita oleh penguasa. Tak ada tersisa bagi mereka kecuali iman mereka dan harapan akan kasih penyelenggaraan Tuhan. Bagi mereka, Santa Macrina hidup lebih lama daripada suaminya, tetapi tidak diketemukan catatan tahun kematian mereka yang pasti. Menurut tradisi, Santa Macrina wafat sekitar tahun 340. Cucunya Santa Basilius wafat pada tahun 379. Nah, di sini ada sedikit kutipan, bunyinya begini. Mungkin aku mengenal seseorang yang mengalami banyak penderitaan sepanjang hidupnya. Bagaimana aku dapat menawarkan pengharapan serta sukacita kepadanya? Nah, begitulah cerita singkat tentang Santa Macrina yang kita rayakan pada hari ini. Dan sebelumnya tanggal 2 Januari kita itu merayakan cucunya, yaitu Santo Basilius. Demi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mohon pamit. Besok hadir lagi ya untuk merayakan membaca liturgi dan renungan Katolik. Terima kasih. Hari ini hari Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Bacaan pertama
diambil dari 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 7 dan ayat 10 sampai 22a. Sekali peristiwa, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya dari gandummu, dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaling. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Tidak dulu, tidak sekarang, kesehatan dan kesejahteraan merupakan idaman setiap orang. Oleh karena itu, ketika mendengar ada seorang istimewa yang bisa memberikan penyembuhan, berbondong-bondong orang datang kepadanya memohon kesembuhan itu. Beberapa waktu lalu, ada berita tentang seorang anak yang dianggap mampu mengobati. Seperti itulah yang juga digambarkan dalam Injil kali ini. Ketika tersiar bahwa Yesus ada di rumah, datanglah orang-orang memenuhi rumah. Yang menarik sekaligus mengharukan adalah kehadiran seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang. Setelah mengetahui bahwa tidak mungkin mereka membawa orang itu kepada Yesus lewat jalan yang wajar, mereka mengambil jalan yang tidak wajar. Mereka membawa si lumpuh naik ke atap, membukanya, dan kemudian menurunkan si lumpuh di sana sehingga ia dapat bertemu Yesus. Harapan yang begitu besar atau keyakinan bahwa Yesus akan memberi kesembuhan mungkin bisa menjadi teladan bagi kita. Tetapi ada satu hal lain yang amat indah juga menarik untuk direnungkan, yaitu solidaritas kawan-kawan si lumpuh yang mau berjeripaya mengusungnya sampai ke hadapan Yesus. Kasih kepada sesama terwujud dalam kerelaan mendampingi sahabat yang sedang menderita. Sudahkah kita memupuk harapan kepada Allah dan solidaritas kepada sesama? Ya Tuhan, tambahkanlah imanku supaya melalui iman yang kumiliki, aku dapat melakukan karya-karya-Mu. Amin. Semoga demikian.